Alhamdulillah cerah hari ini kelihatannya nih. Alhamdulillah. Oke, sip. Begini Bu Yosi, ini waktu-waktunya kita supervisi nih. Bu Yosi udah tahu jadwal kita supervisi? Sudah. Oh sudah. Oke. Oh, jangan tegang, santai aja Bu Yosi. Oke, untuk supervisi kali ini kira-kira nih dari RPP yang Bu Yosi buat, saya lihat dulu RPP-nya bentar ya. Oh ini RPP-nya ya. Jadi di Pase nih kita ya. Iya. Oke, di Pase. Pase. Pase berapa rencananya Bu Yosi? Pase E3. Oh di Pase E3. Oke. Hari apa kita? Hari Kamis. Oh hari Kamis. Alhamdulillah. Jam pertama. Oke. Bu Yosi siap kira-kira? Siap. Oke. Apa nih materi kita? Tentang peran lembaga sosial. Oh, peran lembaga sosial. Oke. Kan dalam pembelajaran kita itu kan ada 3 stepnya tuh. Ada bagian pendahuluan, bagian inti, bagian penutup. Iya. Kira-kira untuk supervisi kita kali ini bagian mana nih yang mau kita lihat? Bagian isi. Oh, bagian inti ya. Oke. Kalau untuk bagian inti ini fokus kita kemana ya Bu Yosi-nya? Ke medianya atau ke model pembelajaran yang Bu Yosi tawarkan? Lebih fokus ke model, tapi kalau bisa kedua-duanya lebih baik. Oke, berarti kita fokus ke model pembelajaran dan media pembelajaran yang Bu Yosi gunakan ya. Oke, sip. Berarti nanti saya di kelas bersama Bu Yosi, fokus kita adalah kepada model pembelajaran yang Bu Yosi terapkan dan kepada media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Oh ya, modelnya model apa nih? Di modul kita. Oh, model discovery learning. Oke, sip. Siap ya? Siap. Oke, Kamis kita ketemu ya Bu Yosi ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yosi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi berbagi ilmu ya kita besok ya Bu Yosi. Beri saya ilmu gimana pembelajaran di kelas. Saya hanya ngamati ya. Jadi jangan tegang kali ya Bu Yosi ya. Oke ya. Oke, terima kasih Bu Yosi. Sama Bu Topi. Sampai ketemu di kelas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang peran lembaga sosial yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum itu Ibu ambil absen dulu. Tolong kakak kelas mempersiapkan pimpin untuk berdoa mulai pelajaran. Doa siap. Baca doa mulai. Sakit Bu. Hadir Bu. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang nilai dan norma. Masih ingat kan Anda semuanya perbedaan nilai dan norma? Masih. Nah, nilai dan norma itu bertujuan untuk menciptakan keteraturan atau pedoman dalam berkehidupan di masyarakat. Nah, minggu kemarin Ibu kan sudah membagi kalian ke beberapa kelompok tentang peran lembaga sosial. Ini TP-nya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan peran lembaga sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu nilai-nilai apa saja yang ada di masyarakat dan norma-norma apa saja yang ada di dalam masyarakat. Nah, salah satu peran lembaga sosial itu adalah untuk membuat apa? Menertibkan atau mengaplikasikan norma yang ada di dalam masyarakat.
sosial. Jelaskan pengertian dari lembaga sosial sendiri. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan yang berisikan nilai-nilai dari norma untuk mengatur kegiatan manusia dan kebutuhan sosial manusia tertentu. Seperangkat aturan. Nah, kalau seperangkat aturan, dia adalah wadah atau tempat bagaimana nilai yang kita pelajari di dalam masyarakat itu dijadikan seperangkat norma untuk mengatur segala kehidupan bermasyarakat. Kita bisa memberikan contohnya, salah satu peran dari lembaga sosial. Contohnya dari Menertibkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau politik sepertinya contohnya itu lebih ke pemerintahan. Terima kasih. kemarin bukan sudah membagi kelompok, sekarang kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Masing kelompok kerjakan apa yang dilakukan. Kalian mencari bagaimana peran-peran lembaga sosial sesuai dengan tema yang ibu berikan dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang tolong bekerja bersama di dalam kelompoknya. Nah, setelah kalian diskusikan, tolong salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikannya hasil diskusinya dan menjelaskan kepada kelompok yang lain. Dan kelompok lain nanti bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlia Fiona, perwakilan dari kelompok 1 yaitu lembaga politik dan lembaga agama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga politik, apa pengertiannya, contoh, ciri-ciri, fungsi, dan juga lembaga agama, apa itu lembaga agama, jenis agama, unsur-unsurnya, fungsi, dan contoh. Oke, lembaga politik yaitu suatu bentuk kegiatan dalam suatu kelompok masyarakat, partai politik, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan angkat tangannya. Oke, pada Jingga. Perkenalkan, saya Aluna Jingga Hanzara dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Coba jelaskan fungsi dari lembaga politik. Baiklah, terima kasih kepada Jingga atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya akan dijawab oleh teman sekelompok saya yaitu Azal. Azal dipersilakan untuk bertanya terlebih. Baiklah, saya Sagesdiani akan menjawab pertanyaan dari Aluna Jingga. Fungsi lembaga politik yaitu Diskusi kita hari ini. Terima kasih atas teman yang sudah bertanya dan menjawabnya. Saya Serlia Fiona dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan kepada kelompok 1 yang telah menampilkan hasil diskusinya dengan baik, nanti berikan hapus pada kelompok. Pada perwakilan kelompok 2 menampilkan hasilnya berupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Lidia, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, tempat terjadinya pendidikan untuk mengubah sikap dan tingkah laku untuk mengembangkan potensi diri. Jenis-jenis lembaga pendidikan ada 2, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal. Baik dari kelompok bermain hingga perguruan tinggi. Sedangkan lembaga pendidikan informal adalah lembaga yang menyediakan pendidikan di dalam sekolah. Dari kelompok kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, siapa yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan bilang. Saya Sergilang Ramadan dari kelompok 3 ingin bertanya ke Anda, apa peran lembaga pendidikan untuk memajukan kehidupan pendidikan? Baiklah, pertanyaan Gilang kami terima. Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Apa peran dari lembaga pendidikan dalam memajukan sistem pendidikan di masa sekarang? Contohnya perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang diterapkan pada saat sekarang ini. Apakah Gilang menerima jawaban? Terima kasih dia Pak Temungkus. Saya Asra Gilang Ramadan menerima jawabannya. Sekian hasil presentasi dari kami. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, sebelum kita tutup materi kita hari ini, Ibu sampaikan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ananda sudah bagus menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi Ananda di depan kelas. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan itu bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu simpulkan materi hari ini. Pertama sekali adalah kita membahas tentang lembaga sosial. Nah, untuk apa lembaga sosial itu? Adalah untuk mengaplikasikan nilai dan norma yang kita ciptakan di masyarakat. Jadi setelah dia menjadi norma, lalu dibuat aturan dan diatur oleh sebuah lembaga, namanya lembaga sosial. Nah, bentuk-bentuk lembaga kemarin adalah, pertama adalah lembaga lembaga apa lagi? Dan lembaga sosial lainnya. Semua lembaga tersebut berperan dan tertibnya masyarakat yang beraneka ragam di Indonesia. Nah, untuk hari ini cukup demikian. Minggu besok Ibu uji kita UH PP 3 ini. Semoga Anda mempersiapkan diri Anda. Tolong dibaca materi ini. Mudah-mudahan hasil UH-nya bagus. Amin. Itu materi kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bu Yosi. Salam ikuti. Siang pagi hari ini, Ma. Gimana perasaannya setelah kita observasi kemarin? Perasaannya tenang. Apa namanya, ada perasaan senang, ada perasaan enjoy, ada perasaan belajar terus. Nah, Oke, alhamdulillah ya, enjoy ya Bu Yosi ya. Enjoy, senang, tertarik lagi untuk belajar ya Bu Yosi ya. Oke. Jadi hari ini kita kupas ya. ya. Apa yang kita amati hari kemarin ya Bu Yosi ya. Oke. Kira-kira nih dari cerita kita di kelas kemarin, cerita Bu Yosi dengan anak-anak kita di kelas kemarin, kan kami duduk di belakang ya. Kita kan kemarin sebelum kita amati di kelas, kita udah sepakati nih kemarin bahwasanya Bu Yosi pengen kami melihat dua hal dalam kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama adalah tentang model pembelajaran yang digunakan, yang kedua adalah media pembelajaran apakah tidak sesuai dengan model yang kita gunakan. Menurut hemat Bu Yosi, kemarin itu udah tercapaikah atau seperti apa gambarannya? Kemarin itu mungkin dikatakan sudah tercapai 70% atas sampainya. Cuma banyak kekurangan dalam proses pembelajaran dengan anak, mana kekurangan saya sebagai guru tentang media yang saya gunakan selama ini. Saya masih menggunakan media yang biasa saja. Kalau bisa kedepannya saya ingin menggunakan media teknologi seperti mengupload video atau belajar dengan Taufiq tentang membuat Canva biar media yang saya gunakan itu menarik bagi siswa.
yang kemarin ini banyak saya lihat siswa itu ada yang acuh, ada yang aktif, ada yang tidur, ada yang tidak termotivasi sama sekali. Itu yang saya rasakan selama saya dalam pembelajaran di kelas. Itu ya yang Bu Yosi rasakan ya. Kemarin kalau waktu saya di belakang itu Bu Yosi kaku enggak rasanya? Deg-degan enggak rasanya? Campur lah. Karena biasanya saya nggak pernah dilihat mengajar. Nah, kalau dilihat pasti ada rasa takut, ada rasa tenang. Nah, mudah-mudahan kelemahan saya sedang belajar itu kedepannya akan bisa diatasi. Tapi tidak seperti biasa ya, seperti biasa ya. Oke, sip. Oke, jadi tadi yang seperti Yosi sampaikan ke kami bahwasanya Bu Yosi 75% nih pencapaiannya untuk pembelajaran hari kemarin. Namun dalam hal ini Bu Yosi masih pengen meningkatkan di media pembelajarannya. Ini izin ya Bu Yosi ya. Saya juga merasakan hal yang sama kemarin waktu mengamati Bu Yosi. Cuman karena fokus kita dua kemarin, saya juga melihat model pembelajaran kita kemarin apa ya, discovery learning ya. Iya. Dari model pembelajaran yang kita pilih, yang Bu Yosi pilih kemarin di RKP, saya merasakan masih ada step-step dari sintaknya discovery learning itu yang belum bisa Bu Yosi sampaikan secara maksimal. Oke, karena kami lihat kemarin itu ya, dalam pemberian rangsangan itu kemarin tidak terlihat, namun langsung anak menemukan sendiri dengan topik-topik yang Bu Yosi kemarin paparkan di depan. Kan harusnya nanti mungkin kita bisa berbagi nih tentang bagaimana memberikan rangsangan dalam atau stimulus istilah orangnya dalam pembelajaran ya. Itu kemarin ya. Setelah itu kami lihat juga masalahnya juga tak muncul karena tadi mungkin karena kita tak punya stimulus ya Bu Yosi ya. Makanya persoalan yang mau dibahas anak pun tak nampak juga kemarin. Tapi saya yakin dan percaya Bu Yosi udah setting nih semaksimal mungkin kemarin. Cuman karena dalam pandangan Bu Yosi supervisi itu masih seperti yang lama, akhirnya Bu Yosi agak gemetar juga di kelas saya lihat seperti itu ya. Padahal kan di awal udah kita bicarakan itu santai saja ya, anggap tidak terjadi apa-apa seperti itu ya Bu Yosi ya. Oke, dari pembicaraan kita berarti model nanti kita perbaiki lagi ya, singkat-singkatnya jelas ya. Oke ya Bu Yosi ya. Oke, kalau seperti itu dari masukan kita nih hari ini, besok rencananya Bu Yosi fokusnya kemana nih? Ke media kah? Atau kita perbagus lagi di model pembelajarannya? Ke model kita perkembangan lagi supaya anak termotivasi, dan media kita cari yang lebih menarik lagi biar anak bisa mencari permasalahan dan bisa menjawab permasalahan ketika dia menghadapi permasalahan di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi dengan guru penggerak termotivasi juga kami sebagai guru untuk lebih giat lagi mencari model-model yang inovatif dan media yang kreatif supaya anak termotivasi apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita rancang dalam model pembelajaran, apa yang kita tujuan dari pembelajaran ini tercapai dan anak terpercaya diri untuk mengembangkan ide-idenya daripada dia menggunakan model atau yang lainnya. Ini saja Bu Taufik. Oke, sip ya. Berarti besok Bu Yosi arahnya menggunakan model-model yang lebih inovatif. Setelah itu menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif sehingga anak kita termotivasi untuk belajar. Kapan nih kita mau belajar tentang itu? Cepat aja. Oke, secepatnya ya. Oke, secepatnya. Oke, kira-kira ada enggak teman-teman kita yang bisa membantu kita dalam hal ini? Oh ada, siapa tuh? Yang Bu Yosi percaya nih ya. Oh nih, kalau masalah media nanti saya belajarnya sama ibu ini
ini, bukan belajar ya, bekerja sama lah istilahnya dengan ini. Masalah model nanti Ibu Yosi pengennya kita bekerja sama dengan siapa gitu. Ya kalau untuk media mungkin saya bekerja sama dengan Bu Rahmiati dan pembelajaran kita sama Bu Taufik. Oke, ya sip ya. Nanti kita belajar tentang itu ya Bu Yosi ya. Oke, jadi kalau seandainya besok kita ada waktu lagi nih, kita lihat ya di kelas ya. Setelah hasil pembelajaran kita lihat di kelas ya. Kita praktek lagi ya di kelas ya Bu Yosi ya. Saya boleh ya, saya amati lagi besok itu. Ya, kalau bisa besok sampai kepada proses penilaian. Woi, luar biasa Bu Yosi ini semangatnya. Jadi besok tidak hanya ini ya, penilaian langsung ya. Oke, saya setuju.